Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk watchlist ya, untuk watchlist trading tanggal 26 Mei 2025 di hari Senin ya teman-teman. Nah, seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual, saya hanya sebatas share point of view saya dan analisa saya terhadap saham-saham yang menurut saya menarik gitu ya. Tapi keputusan beli dan jual tetap ada di jempol teman-teman masing-masing. Makanya teman-teman saya wajibkan untuk melakukan analisa ulang seperti itu. Dan biasanya saya hanya entry ya ketika saham yang saya watchlist itu direspon market ya ada kenaikan. Jadi saya hanya entry di saham yang hijau gitu seperti itu. Nah, kenapa? Karena tidak ada kepastian ya saham yang saya rekom itu akan naik. Dan biasanya teman-teman saham yang saya rekom itu punya volatilitas tinggi. Jadi buat teman-teman yang profil resikonya nggak berani dengan volatilitas gitu ya better jangan ya, better skip aja seperti itu. Karena kekhawatiran saya ketika teman-teman yang pola batas resikonya nggak berani high risk gitu ya, nanti saya takut begitu sahamnya turun nggak berani cut loss justru malah merahnya dalam gitu ya. Ini sekedar saya udah ngingetin dan ya teman-teman harus paham ya bahwa trading itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing gitu ya, seperti itu. Nah, untuk tanggal 26 Mei 2025 saya punya 4 saham yang berpotensi untuk menarik ya, untuk hari Senin berpotensi kasih cuan. Dan keempat saham ini adalah saham-saham yang sudah tinggi ya. Jadi memang biasanya pun untuk scalping saya memang cari saham-saham yang lagi ada momentumnya, yang lagi tinggi. Jadi buy high, sell higher gitu ya. Jangan terbalik ya, mudah-mudahan nggak terbalik. Tapi nanti saya akan coba sharing satu-satu sahamnya. Ya mudah-mudahan teman-teman nonton sampai habis supaya teman-teman bisa punya pemahaman yang jelas kenapa saham ini saya watchlist gitu ya. Mungkin sedikit review, kemarin saya tanggal 23 Mei hari Jumat itu saya nge-WL ada 4 saham, ada Inco, Era, Aces sama BRPT ya. Jadi dari 4 ini Inco naik 4%, Aces merah ya. Eranya tipis aja nih, era masih oke nih, harusnya konsol dulu. BRPT-nya mantep ya tapi di akhir sesi ya, seperti itu. Jadi ya dari 4 ada 2 yang lumayan oke ya, lumayan lah ya gitu. Langsung aja ke pembahasan satu persatu. Jadi yang pertama yang saya mention ini saham Raja ya, King Stock ya, saham Raja. Oke, ini kalau secara teknikal sebenarnya teman-teman ini posisinya dia sudah breakout ya. Menurut saya dia sudah breakout di area 2400-nya sudah terkonfirmasi breakout, dan hal yang menurut saya membuat saham Raja ini menarik adalah ini ya. Volume yang terjadi di 2 hari terakhir, 2 hari bursa terakhir ini sangat-sangat besar. Dan biasanya kalau volume kayak gini, sahamnya naik, volumenya besar juga ya ada indikasi besoknya akan lanjut gitu ya. Dan kalau saya perhatikan juga di data transaksinya ini beberapa broker retail juga ada di sisi kanan. Ini juga salah satu indikasi ya sahamnya menarik untuk dipantau hari Senin nanti gitu ya. Ini saham kemarin tanggal 14 Mei dia bagi dividen dan sahamnya nggak turun ya. Memang dividennya sih kecil juga teman-teman. Nah, dan ya berdasarkan ini sahamnya juga udah mulai ada indikasi dia balik arah ya, dia udah mulai ada indikasi mau tanda-tanda reversal gitu ya. Tapi balik lagi di yang sudah saya mention di awal bahwa ketika nanti besok market opennya dia merah ya better jangan entry. Tapi beberapa hal yang menurut saya saham ini menarik tadi udah saya sampaikan ya, volumenya oke, sahamnya naik, data transaksinya terlihat juga oke, seperti itu. Kalau untuk saham ratunya, queennya gitu ya, kalau saya perhatikan ini tanda-tandanya belum ya, volumenya malah turun dari yang kemarin. Ini kalau kayak gini polanya ya harusnya koreksi dulu. Nah ini sempat juga saya mention di saham untuk swing trade mingguan ya. Sini saya TP tapi TP-nya tipis ya untuk saham ratu seperti itu. Langsung lanjut yang kedua saya punya saham BRPT, sahamnya Pak PP. Ya ini juga ya makanya tadi saya mention di awal ini sahamnya udah high gitu ya. Jadi konsepnya buy high sell higher gitu ya. Kenapa? Karena 2 hari terakhir, 2 hari candle terakhir ini volume yang terjadi di saham BRPT ini
sangat-sangat luar biasa gitu ya, sangat besar gitu, dan data transaksinya pun broker summary-nya pun ini mengindikasikan menarik sekali, karena yang biasanya jadi patokan saya adalah broker-broker yang biasa dipakai oleh investor retail dan dia ada di sisi kanan. Nah, ini salah satu indikasi yang menurut saya sahamnya oke gitu ya. Dan kalau ngelihat dari mulai dia naik ini ya, hari tanggal 20, 21, 22, 23 ini naiknya memang udah tinggi banget. Makanya tadi saya mention buat teman-teman yang nggak berani beli saham di atas ya better jangan. Makanya ini saya rekomnya pun untuk one day trade atau trading harian atau scalping ya, trading cepet gitu ya. Karena ini kalau ngelihat posisinya ya ini udah berapa kali resist dijebol ya, di sini jebol. Ya, di sini juga di break, di sini juga ya, mungkin posisi sekarang di sini ya, mungkin nextnya bisa ke 1200-an gitu ya, ke 1200-an ya saham BRPT. Intinya sahamnya Pak PP yang menurut saya oke. Jadi kalau compare sama let's say brand ya, let's say brand kita compare, nah ini. Nah, data transaksinya masih kurang begitu oke, dan ini buyernya menurut saya ya, ini bukan broker yang biasa dipakai oleh Pak PP. Ini kan AK Foreign gitu yang melakukan pembelian top buyer satunya. Jadi indikasinya masih belum, menurut saya masih belum. Kalau saham cuan gimana? Saham cuan ya ini yang beli asumsi saya ya ini adalah retail dengan buy on news ya. Sentimennya buy on news, yaitu dia akan melakukan stock split 1 banding berapa ya? 1 banding 10 kalau saya nggak salah. Tapi ya itulah ya. Menurut saya ini belum. Ya kalau BRPT ini kan terkonfirm lah ya. BRPT ini oke banget. Nah, beda ya. Nah, ini BRPT oke. Jadi BRPT menurut saya masih bisa jadi salah satu saham yang di watchlist gitu ya. Nah, yang ketiga ini saham Pak PP TPIA. Ya ini udah saya mention dari swing mingguan waktu dia punya harga 7.600-an ya. 7.600, 7.800 kalau saya nggak salah. Teman-teman coba cari aja saham video saya yang mengenai swing rekomendasi swing trading mingguan, ini sempat saya mention. Nah, ini saya kasih tanda di area sini, saya mention ya. Ya, di area sini. Saya lupa tanggalnya. Dan intinya dia udah tinggi banget. Tapi kalau ngelihat data transaksi terakhir ya, ini volumenya masih termasuk oke. Jadi 2 hari terakhir dia merah, sahamnya volumenya low ya. Dan kemarin di hari Jumat dia naik kenceng ya, naik 10%, dia volume yang terjadi oke. Dan ya ini ada indikasi yang ngangkat ini memang foreign. Kenapa foreign? Karena memang TPIA ini masuk di MSCI Big Cap ya, MSCI Big Cap, dan posisinya memang lagi di resist. Jadi ya balik lagi, ini saham kita watchlist aja nih, posisinya di resist ya. Nah, posisinya di resist. Ya ini yang perlu teman-teman ketahui, dan saya ingetin ulang, ini salah satu anak usahanya TPIA, CDII ya, CDIA dia akan IPO dalam waktu dekat ya, harusnya di bulan Juni kalau saya nggak salah. Dan ya mungkin sentimen IPO anak usahanya ini bisa berdampak saham TPIA break dia punya all time high gitu ya. Nah, ini saya scroll, nah ini break dia punya all time high. Ya kita tinggal lihat aja. Buat teman-teman yang punya barang sih jangan buru-buru jual ya. Menurut saya ini masih menarik sekali gitu ya. Kalau compare sama saham Pak PP yang lain kayak Cuan sama Brand, ya menurut saya TPIA ini masih, sama BRPT ya, masih sangat oke. Tapi kalau untuk swing kayaknya ini udah posisinya udah nanggung, karena posisinya di atas. Kalau baru mau beli ya menurut saya untuk hold ya ada kekhawatiran dia kena koreksi. Tapi kalau untuk trading ya oke gitu ya, seperti itu. Dan yang keempat ini saya punya saham Teguk ya. Saham Teguk ini sudah keluar informasi di keterbukaan tanggal 23 itu hari Jumat pagi ya. Hari Jumat pagi udah ada keluar keterbukaan bahwa dia akan diambil alih ya sama salah satu perusahaan Singapura ya. Nah, ini udah keluar di keterbukaan informasi ya. Jadi proses saat ini ya dia sedang melakukan negosiasi. Ya, jadi rupa-rupanya ini yang menyebabkan saham Teguk ini bergerak cukup kenceng dalam 1 minggu terakhir ya, kurang lebih 1-2 minggu terakhir, 1 minggu ya. Ini ya kurang lebih 1 minggu terakhir ini dia naiknya kenceng ya nih, dari mulai 6 Mei 2 minggu ya kurang lebih. Naiknya kenceng banget nih teman-teman, dari mulai sini sampai sini
Wow, udah 100% lebih ya. Dan kalau saya perhatikan data transaksi di tanggal 23 ini ya mostly ini menurut saya ada retail main gebuk-gebukan gitu ya. Retail main gebuk-gebukan, tapi biasanya dulu saya ingat saham Teguk ini yang sering main adalah broker MG ya. Di sini MG masih di sisi buyer walaupun dia belinya masih kecil ya. Kita tinggal lihat aja waktu bangun dari gocap siapa nih yang ngebangunin. Ya kan 12 Maret dia masih gocap ya. Di range bulan-bulan Maret dia masih gocap. Let's say kita tarik tanggal 3 nih. Wow, ternyata Excel-nya ini ada indikasi Excel impostor nih. Excel-nya bukan Excel retail nih. Saya berasumsi ya. Ini saya bisa salah. Kenapa? Karena dia beli 5 miliar di average 77. Berarti ya balik lagi saya berasumsi dia tahu something nih. Excel CP. Jadi kalau seandainya ngelihat Excel punya average 77 ya bisa jadi ini Excel yang naikin harganya di hari sorry di hari Jumat tanggal 23 ya bisa jadi Excel-nya ya Excel itu gitu ya. Excel memang yang udah di dalam dengan average 77 tadi ya. Ya kita lihat aja. Ini menurut saya momentumnya masih ada. Saham Teguk ini momentumnya masih ada. Tapi ya karena sahamnya ini resikonya tinggi. Jadi saran saya kita tunggu aja pre-opening. Setelah pre-opening ya pre-openingnya itu udah selesai gitu. Di 0859 tuh kan terlihat ya apakah ada fake bid gitu ya, fake offer. Ya kita lihat aja. Kalau dia hijau ya biasanya diikuti dengan buying power yang kencang ketika dia market opening harusnya ya. Ketika market buka 1 sampai 5 menit ini bisa kasih cuan ya mungkin kalau seandainya dia kencang 2 sampai 5% ini nggak sulit ya cari cuan di saham yang punya volatilitas tinggi. Tapi ya balik lagi ya pahami aja profil resiko teman-teman masing-masing. Kalau saya pribadi suka trading di saham kayak gini, scalping di saham kayak gini ya, tapi dengan size total dari portofolio yang nggak lebih dari 10%, tapi in outnya cepet ya, jeder gitu ya, buy sell 5-10% porto ya itu menurut saya oke. Kadang 2-3% portofolio juga oke. Misalnya punya 100 juta kita trading 5 jutaan aja gitu ya kalau size portofolionya 100 juta. Dan ini kenapa menurut saya oke, kan ini termasuk liquid ya, data transaksinya value transaksinya itu 6 miliar ya, termasuk liquid. Jadi kalau kita cuman entry 20-30 juta even ya masih di dalam satu bit ya. Nih masih, jadi kita HK let's say kita HK 137 kita jual 138. Kalau 137 nggak direspon kita jual 136 ya itu masih sangat liquid ya, artinya keluarnya gampang gitu ya. Keluarnya gampang kalau kita entry dengan size retail pada umumnya kayak saya gitu ya, kayak saya. Di seperti itu untuk tanggal 26 Mei Raja, BRPT, TPIA dan juga Teguk ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua gitu ya. Sekian dari saya, salam cuan, thank you.